Nah, oke ya. Jadi kali ini saya akan mencoba menservis reel Okuma Epic Shore. Ini serinya yang tertinggi ya, XT40S. Ya, setara dengan reel 4000. Jadi ini sudah sempat pernah saya review ya di sini, dicek. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membongkar setelah menggunakan beberapa kali. Ini kemarin saya sempat trip dan pasti cipratan air ada, dan kita cek kondisinya setelah digunakan beberapa kali. Nah, ini dia sudah screw and handle pastinya. Kemudian kita cek pada bagian spool dulu. Oke. Pada bagian spool. Oke ya, ini sudah ada seal dan terbukti sealnya sangat berpengaruh di sini. Ini air hanya di sini saja. Ya, berhasil melindungi. Oke, kondisinya juga masih oke. Dan kemudian bagian-bagian yang lain juga ini seperti clicker gear ini masih tidak ada masalah di sini. Oke ya, kita taruh dulu. Nah, kemudian bagian yang lain juga seperti pengunci dari spool. Nah, untuk ini saya sarankan untuk menggunakan obeng yang bagus ya, bagian ujungnya. Jangan yang sampai yang pecah, yang akan merusak baut-bautnya nanti. Oke, kita buka dulu bagian rotornya. Oke. Dan ini masih, setelah saya gunakan bahkan puluhan kali, ini masih terlihat seperti baru. Oke. Kita cek di sini. Oh, apakah ini air? Oh, ternyata minyak. Oke ya. Kemudian kita cek dulu yang paling sering kena air, yaitu line rollernya. Oke, ini beda. Untuk yang spesial banget ini memang mata dari bautnya ini beda ya. Obeng bintang. Oke, obeng bintang standar. Nah, kita buka dulu. Jadi model baut seperti ini cenderung lebih kuat ya. Kemudian ini juga bautnya anti karat, jadi tidak menempel ya. Kalau di anti karat itu biasanya tidak menempel, tidak mengandung magnet. Oke, bagian ini line roller masih aman-aman saja, no problem. Oke ya, ada bail wire, kemudian bail arm. Oke, hanya sebatas lecet-lecet seperti ini saja, penggunaan wajar. Dan kita cek bagian bail arm. Nah, ada lever kicknya.
Oke. Ini kualitasnya juga cukup bagus ya. Artinya di sini lever kicknya itu besi seperti ini, bukan plastik. Oke. Kita cek. Oke, ini cover dari ini rotor bagian kanan. Kita lihat ini dia lever kicknya, kemudian ini dial spring guide, ini cukup tebal dan kaku sekali, bagus. Nah, kemudian ini rotornya keras sekali sobat mancing, jadi saya rasa ini kalau untuk melihat sih enggak ya. Efek untuk ikan besar dan di kedalaman sangat oke. Berikutnya baru kita cek bagian-bagian yang lain. Ini handle. Nah, ini bagian yang akan kita buka. Kita cek dulu bagian pinion dan lain-lainnya. Oke. Tidak ada air yang masuk sobat mancing. Tidak ada air yang masuk ya. Aman-aman saja di sini. Nah, kemudian kita baru cek bagian ini. Bagian spring anti reverse-nya. Kita akan cek. Kita buka, hati-hati dalam membuka ini, jangan sampai lepas ya. Dan ini ada air yang masuk nih sobat mancing. Ini ada air yang masuk tapi masih karena kita cepat membuka, jadi ini harus kita benar-benar bersihkan ini nanti ya. Kemudian kita cek di sini juga. Oke, ada air yang masuk. Sangat-sangat beresiko ini. Perhatikan di sini. Ini pinionnya. Oke, pinionnya. Ini sudah ada air. Bayangkan ini. Jadi ini kita harus bersihkan nanti. Oke. Jadi inilah gunanya, walaupun reel mahal dan bagus, ketika kita tidak melakukan perawatan itu sangat-sangat berbahaya, karena kita tidak tahu ya air masuknya dari mana. Meskipun sudah ada seal, tapi kan terkadang bisa saja tembus ya, karena seal yang ada itu di beberapa reel yang ya harganya cukup bagus itu memang terkadang ada aja yang kurang pas ya. Oke, saya bongkar dulu semua. Ini bautnya luar biasa ini. Ini yang berbeda pada reel ini. Kita buka ini ke belakang ya. Nah, ini ada semacam apa ya, bagian dari reel seatnya ini terpisah dengan bodi ini, tapi keras sekali, sangat bagus, modelnya keren.
Kemudian bagian ini juga terpisah, tapi kita bisa bongkar langsung setelah membongkar bodi itu. Ya, ini ada bagian yang bisa kita bongkar seperti ini. Oke, ini dia bagian dalamnya. Dan perhatikan di sini, ini memang tidak ada seal ya bagian ini, tapi nah ini, tapi kondisinya masih oke. Ini juga bearingnya yang punya kualitas yang sangat bagus. Ini HPB tulisannya. Kemudian ini adalah drive gearnya. Kondisinya masih sangat bagus dan ini tebal sekali. Ada bagian gearnya juga, bagian gigi-giginya ini cukup menonjol ke atas ya, jadi sangat kuat untuk mencengkram. Kemudian kita akan bongkar bagian ini, main shaft dan slidernya. Oke. Ya, kondisinya masih oke-oke saja, tidak ada masalah. Main shaft. Oke. Nah, ini bagian yang ya, saya suka sih ya. Ini ada penutup untuk slider, kemudian di sini ada gear lagi untuk bagian oscillating gearnya ini yang berhubungan dengan slider, jadi akan sangat smooth ini ya, dibantu ya, biar tidak goyang sama sekali. Ini yang jarang ada di reel-reel pada umumnya. Oke, ini ada air yang harus saya bersihkan. Ini dia gearnya. Kemudian ini bagian bearing yang ada di bagian side plate. Ini HPB juga bagus. Nah, oke, ini semua sudah saya bongkar. Dan setelah pemakaian beberapa kali, bahkan ini air juga sudah ada yang masuk, tapi kondisinya masih oke. Sekarang waktunya kita untuk membersihkan dan menservis reel ini. Oke, sobat mancing, setelah saya bongkar semua ini reel Epixor XT 40S, Epixor kelas tertinggi ya. Jadi yang saya lihat di sini kembali saya review ya. Pertama dari spoolnya ini. Oke, untuk spool sendiri, oke ya, ini spoolnya, dan ini spool sangat istimewa menurut saya, ya karena di dalam spool ini pegangan dari main shaft itu sangat dalam bagian ini dan tebal sekali. Kemudian pada bagian di sini juga terdapat ini bearing lagi. Dapat bearing lagi ini sebagai pegangan sekaligus untuk memperlancar putaran spool ya. Dan ini kualitasnya, bearingnya itu berbeda. Ini kualitas bagus dan tahan akan karat. Oke, dan kemudian yang berikutnya keuntungan ataupun kelebihan dari Epixor XT ini adalah bagian ini. Ini bagian torsi control atau bagian ya pegangan ya, ataupun release seatnya ini langsung menuju body. Ini memegang body
Kemudian membuat reel juga anti goyang, artinya tidak melihat kesana kemari ya, tidak goyang sama sekali, karena ini karbon yang digunakan adalah karbon yang sangat bagus. Ini karbonnya bisa dicek namanya di sini. Ini karbonnya cukup keras sekali bahkan saya rasa. Dan ketika saya gunakan juga tidak melihat-lihat kesana kemari ya. Ini sangat berbeda dengan reel yang lain. Nah kemudian yang berikutnya yang spesifikasinya yang cukup bagus di sini adalah bagian ini. Ini adalah bagian dari bail arm yang ada di Okuma Epixor ini. Jadi di sini ada semacam bantalan ya. Oke ya, semacam bantalan yang menahan baut untuk bail wire atau bail assembly-nya. Jadi ini tidak langsung natap ke bagian bail arm ya yang ada di Okuma Epixor. Jadi pergerakannya juga akan sangat-sangat halus dan tidak melukai bagian ini ya, karena ini yang ditekan oleh bautnya. Nah kemudian yang berbeda juga dari reel Okuma Epixor itu tentu bagian seal ini di bagian depan, ini keuntungannya, dan juga bagian ini main gear atau drive gear yang kualitasnya itu menurut saya sangat bagus ini dengan metode cor yang seperti ini. Dalam juga bagian gearnya, kemudian saya gunakan sudah beberapa kali juga masih utuh seperti ini. Nah kemudian bagian berikutnya yang lain yang spesial adalah tentu bagian baut-baut ini yang sampai saat ini pun tidak ada karat, benar-benar tahan karat. Nah sementara untuk kelemahan sendiri pada Okuma Epixor adalah pada ini masih belum carbon tech ya, masih menggunakan wool, tapi tidak masalah karena bisa diganti, sangat mudah untuk menggantinya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian ini one way yang masih sangat standar dan kecil ya, namun dengan bahan yang bagus saya juga menggunakannya tidak ada masalah ya, namun masih sangat standar seperti ini. Saya pikir awalnya ini mirip dengan Altera AT55 ya, yang besar sekali bagian roller di anti reverse-nya ini. Oke, kita setelah bersihkan semuanya kita lanjut kepada merakit ya. Oke, kita rakit bagian bodi dulu. Oh iya, ini ada satu lagi, ada bagian ini bagian gear yang ada di oscillating gear ya. Ini sangat-sangat membantu smooth untuk pergerakan oscillating gear, membantu agar kinerja dari oscillating gear itu benar-benar pakem ataupun istilahnya antep ya, bergerak dengan baik dan tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini sangat-sangat membantu dan lebih smooth pergerakannya. Oke, kemudian ini bagian bearing yang ada di sini sudah saya pasang terlebih dahulu, tidak masalah, langsung saja. Oke, kita kunci. Oke, agar tidak bergerak. Lalu kita pasang bagian clicker gear, kemudian washer. Untuk spoolnya ini, kemudian kita pasang ya semuanya. Lalu kita tinggal pasang spoolnya, kita cek. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini sudah dipasang juga. Kita tinggal pasang bagian handle. Jika akan digunakan, kita tes dulu ya. Kita pasang handlenya. Dan ini dia Okuma Epixor XT40S, smooth sekali. Oke, setelah digunakan beberapa kali masih sangat smooth putarannya. Kita
kita lihat. Oke ya, ini pertanda kualitas bearing yang sangat bagus, putarannya lama. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.